Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, alhamdulillah, marilah kita menyanyikan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah semata kita dapat melanjutkan kembali materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian, dan pada hari ini kita lanjutkan dengan bab 4, yaitu pernikahan dalam Islam. Sebelum memulai mata pelajaran, marilah kita akan sama-sama membacakan dalil dengan tartil tentang pernikahan dalam Islam. Jadi ada dua dalil Al-Quran ini, surat An-Nisa ayat 22-23 dan surat Ar-Rum ayat 21. Dan ibu bacakan ini hanya singkat saja, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Selanjutnya kita akan sejenak akan membacakan atau membahas tentang pernikahan ini. Semenjak tercipta Nabi Adam alaihissalam, naluri cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan, kerinduan, di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit. Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, wali, ulama, dan para orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah, Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat, dilindungi dari keinahan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Sekarang lanjut dengan apa itu makna pernikahan dalam Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misakan golizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Sekarang hukum pernikahan.
Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam arti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya zaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang terakhir adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Yang ketiga, tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Dan secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk membina rasa cinta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sekarang kita lanjut kepada rukun nikah dan syarat-syaratnya. Jadi anak-anakku sekalian, ada tabel yang ibu guru tampilkan, yaitu bagaimana rukun dan syarat daripada pernikahan. Jadi kalau rukun ada calon suami, calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan kabul. Jadi anak-anakku sekalian, coba lihat syaratnya. Kalau calon suami ada 4, calon istri ada 6 syarat, calon adanya wali ada 4 syarat. Ya, nanti anak-anakku sekalian lihat di tabel. Kemudian adanya orang 2 saksi, itu ada syaratnya juga, ada 5 syaratnya, ini ada di tabel. Dan terakhir adanya ijab dan kabul. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi di bab 4 ini kita akhiri sampai sini dulu, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.